Tes, sebelumnya apakah suaraku kedengaran, operator? Dengar aman Kak. Oke. Hmm, kita mulai aja workshop kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semuanya. Apa kabar nih hari ini? Oh, masih 15 orang ya, karena kemarin setahu saya cukup ramai. Mungkin dalam beberapa menit ke depan teman-teman yang lain akan nyusul. Jadi kita mulai aja. Saya merasa senang sekali melihat antusias teman-teman dari semuanya untuk belajar bareng di workshop kita pada hari ini. Nah, workshop kita pada hari ini diadakan oleh Incode Jambi, yang dimana Incode Jambi ini merupakan salah satu komunitas IT di daerah Jambi. Mungkin kita boleh absen dulu kali ya, Kak, di kolom chat nih, teman-teman nih asalnya dari daerah mana aja nih? Mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Aceh. Teman-teman boleh absen di kolom chat asal daerah teman-teman, karena saya dapat bocoran dari admin kemarin itu teman-teman banyak berasal dari luar daerah Jambi. Itu bahkan ada yang dari Malang. Nah, ada dari Kak Jessica Joling nih dari Sulawesi Selatan, ada yang emang asli Jambi. Dan juga kemarin itu saya lihat juga ada yang dari Jakarta, bahkan sampai juga ke Bali. Nah, meskipun kita berasal dari berbagai daerah nih, teman-teman, tapi kita berkumpul bersama di satu rooms meeting ini untuk belajar bareng. BTW, udah pada tahu belum sih workshop kita hari ini itu bakal ngapain sih? Oke, ada yang dari Toraja Utara. Wih, jauh banget ya. Nah, ini sesuai dong dengan virtual background meeting kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang design thinking from ideas to impact. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman perlu tahu juga bahwasanya program-program kita yang lain, program-program InCode yang lain itu sangat menarik. Karena sejak tahun lalu kita udah pernah ngadain workshop tentang web development, tentang data, dan kali ini kita upgrading skill untuk di bidang UI UX. Nah, di sini kita akan menyelami lebih dalam mengenai apa sih itu design thinking, kemudian apa saja prinsip dari design thinking, kemudian bagaimana sih design thinking ini dapat menyelesaikan permasalahan pengguna. Nah, siapa sih yang akan membantu kita dalam menyelami design thinking pada hari ini? Tentunya kita sekarang punya pemateri super kece nih teman-teman. Langsung aja ya, saya perkenalkan pemateri kita hari ini yaitu Kak Esti Marakonita. Boleh saya hai dulu nih Kak kepada teman-teman dan kasih semangat dulu sebentar. Halo semuanya, Oke, kedengeran gak ya suaraku? kedengaran, kedengaran Kak. Oke, eh udah sih dari aku itu aja, saya hai aja. Oke, nah jadi Kak Esti ini teman-teman merupakan seorang mahasiswi informatika yang aktif baik dari akademis maupun non-akademisnya teman-teman. Fun fact nih, Kak Esti ini adalah seorang produk designer di Blue Habit dan beliau juga merupakan alumni dari User Experience Academy Kompes 15 loh. Bahkan beliau juga terpilih sebagai Best Participants. Nah, keren banget gak sih? Selain itu, Kak Esti itu juga aktif di organisasi. KST ini juga sebagai Ketua Divisi Media di Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Teknik, serta merupakan Wakil Ketua di Modularity Community. Wah, super aktif ya teman-teman KST ini. Pokoknya pengalaman KST ini benar-benar pas deh buat teman-teman yang mau belajar design thinking ataupun UI UX dari dasar. Nah, sekarang kita intip nih, kita bakal ngapain aja ya hari ini? Karena kita di sini akan punya dua sesi super seru nih. Yang pertama, itu kita akan memasuki sesi pemateri, di mana Kak Esti nanti akan menjelaskan tentang design thinking, mulai dari pengenalan sampai cara-cara praktis dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke sesi yang paling seru, yaitu sesi praktik. Nah, nanti gambaran dulu, bocoran dulu, nanti di sesi praktik teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan menyelesaikan menyelesaikan study case yang telah disiapkan oleh KST. Nah, masing-masing kelompok ini harusnya aktif dan saling berdiskusi dan dapat berkreasi bersama bareng-bareng. Jadi jangan takut teman-teman untuk bertanya dan memberikan ide nantinya. Oke, mungkin saya lihat ini teman-teman pada nggak sabar nih buat dengerin materi dari KST nih. Jadi kepada KST
Panggungnya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ini aku langsung share screen aja ya. Uh, Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak? Bentar, bentar. Oke, udah full kan ya PPT-nya? Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Esti. Kali ini kita akan ngomongin soal design thinking. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah tahu atau dengar belum soal design thinking? Mungkin ada yang baru tahu soal UI UX atau dari apa namanya dari bidang yang lain gitu. Oke, pernah. Ada lagi gak yang lain? Itu mungkin ada yang bukan UI UX designer gitu, terus ikutan workshop ini. Oke, lanjut. Jadi, kenapa judulnya From Ideas to Impact? Jadi kita mau kalau misalkan kita pakai design thinking ini, kita punya ide yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi nggak cuma ide aja, tapi realisasinya itu produk yang bisa bermanfaat buat orang lain dan berkepanjangan gitu. Ya terus di sini ada profil aku. Tadi udah dikasih tahu juga. Aku salah satu achievement aku waktu itu jadi base partisipan di Comfest Academy. Kalau kalian mau tahu, Comfest itu adalah event IT terbesar dari Universitas Indonesia yang dikelola sama Fasilkom UI. Kalau kalian mau ikutan itu, eh, harus banget ya kalau menurut aku, apalagi kayak kalian yang semester 3 atau masih semester bawah itu ikut-ikutan kayak gitu tuh oke banget. Di sana juga nggak cuma ada user experience academy, tapi ada data science juga, software engineering, terus sama ada product management juga. Terus untuk experience ya aku internship product jadi product design di Blue Habit, yang mana itu startup. Terus freelance juga jadi UI UX designer di Cendekiawan. Jadi Cendekiawan itu salah satu produk yang mendapat inkubasi dari Bangkit batch kemarin, batch berapa ya? Yang waktu MSIB tahun 2023. Ya, intinya dua dua batch yang lalu gitu. Terus kalau mau connect sama aku ada LinkedIn Esti Kanita, ada Instagram juga Esti Kanita. Oke, sekarang eh, aku bakal spill nih apa aja yang bakal kita omongin hari ini. Pertama ada introduction to design thinking. Terus yang pertama kita masuk ke fase pertama dari tahapan pertama dari design thinking yaitu empathize. Yang kedua define. Yang ketiga ideate. Yang keempat prototyping. Dan yang kelima itu testing. Oke, apa itu design thinking? Nah, design thinking ini adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasikan masalah dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi, kayak human center gitu, kayak kita fokus ke pengguna, tapi kita juga eh, solusi, tetap mikirin solusi apa yang bagus dari sisi teknologinya juga. Apakah kayak si developernya itu bisa merealisasikannya atau enggak. Terus kita juga mikirin sisi bisnisnya gimana. Jadi nggak cuma produk ini tuh ada, tapi ada nilai bisnisnya juga yang bisa berkelanjutan gitu. Terus sebelumnya kita menentukan initial product requirement dulu. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan design thinking tadi, kita tuh harus nyiapin nih kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Sesimpel kayak masalahnya apa, terus tujuannya apa,
dan siapa aja yang bakalan pakai produk kita. Nah, initial product requirement ini adalah hipotesis awal kita terhadap pengguna disertai dengan masalahnya, dengan skop yang jelas, dapat dimengerti, dan dapat ditindaklanjuti. Nah, caranya gimana? Kayak yang tadi aku bilang, masalahnya apa, terus kita tentuin tujuan dari produknya apa, terus kita tentuin siapa aja yang bakalan jadi pengguna produk kita. Nah, menentukan background masalah. Di sini aku ambil tema soal finansial. Untuk background masalahnya, itu kemiskinan merupakan salah satu masalah besar di Indonesia yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Nah, kenapa kemiskinan itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi finansial, ditambah lagi dengan maraknya penggunaan judi online dan pinjaman online. Terus di sini aku kasih data untuk memvalidasi masalah judi online dan pinjaman online tadi. Nah, dari masalah tersebut nih, aku asumsikan gitu. Kenapa rendahnya literasi finansial di masyarakat Indonesia? Karena sulitnya akses terhadap edukasi finansial. Nah, karena hal itu, akibatnya banyak yang nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola keuangan mereka. Terus akhirnya mereka terjebak sama praktik-praktik yang merugikan kayak judi online dan pinjaman online. Nah, setelah itu kita tentuin objektif atau produk goal-nya, yaitu menyediakan akses edukasi finansial yang terpercaya dan menyenangkan, agar masyarakat dapat mengelola keuangan dengan baik melalui penganggaran dan investasi untuk meningkatkan dana darurat. Nah, setelah itu kita tentuin siapa aja yang bakalan pakai produk kita, yaitu tentuin potensial persona. Nah, potensial persona ini adalah profil fiksi berdasarkan hipotesis awal kita yang mewakili sekelompok pengguna dan memiliki beberapa tujuan. Nah, biasanya sebelum nentuin potensial persona itu ada atau anatomi dasar personanya. Ada kayak role-nya apa, demografisnya apa, main goal-nya apa, dan kriterianya gimana. Nah, ini aku ada contoh persona. Jadi, mungkin ini kayak kumpulan orang-orang rajin nabung gitu. Terus, untuk demografisnya, mereka tinggal di Indonesia, umurnya 20-50 tahun. Terus, mereka pekerja atau pebisnis atau pengusaha. Terus, mereka punya main goal nih. Ingin bisa mengelola keuangan dengan baik, mempersiapkan dana pensiun, dan menambah penghasilan dengan investasi. Nah, kriterianya apa yang kita cari? Yang pasti memiliki penghasilan, entah itu penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, pengusaha atau pebisnis. Nah, langsung kita masuk ke tahapan pertama yaitu empathize. Nah, di sini tuh kita kayak uh, cari tahu apa aja sih masalah pengguna, terus kebutuhan pengguna apa, keinginannya apa. Bahkan kita juga bisa dapetin fun fact tentang penggunanya itu supaya bisa kita kolaborasiin uh, di produk kita nanti. Nah, di sini ada 3 metode riset. Yang pertama ada interview, ada survei, dan ada benchmarking. Nah, untuk interview itu kita kayak ngobrol nih sama user gitu kan, one on one, berdua aja. Tapi yang jadi masalah itu adalah gimana caranya kita ajuin pertanyaan yang bisa ngorek semua masalah, kebutuhan, dan keinginan user. Nah, di sini ada 4 model hook yang bisa kita jadiin patokan buat kita bikin pertanyaan interviewnya. Pertama ada trigger, apa sih yang memicu dan menyebabkan pengguna sehingga mereka ingin melakukan apa yang jadi tujuan mereka. Contohnya tadi kayak mereka tuh pengen mengelola keuangan dengan baik, nyiapin dana pensiun dan berinvestasi. Kita cari tahu nih apa sih yang uh, menyebabkan mereka pengen melakukan itu gitu. Terus yang kedua ada action. Aksi apa yang dilakukan pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada variable reward. Apa sih yang diharapkan dan diinginkan yang dan ingin didapatkan oleh pengguna setelah melakukan aksi. Nah, yang keempat ada investment. Apa yang pengguna investasikan, lakukan, dan berikan agar mereka dapat kembali menikmati variable reward itu. Contohnya kayak uang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini aku ada contoh persona. Jadi, si user ini main goal-nya memiliki dana
pensiun. Nah, kita kalau pakai trigger yang tadi, kita dapetin jawaban kalau si user ini punya trigger itu dua, dari internal sama eksternal. Yang dari internal mungkin dia ngerasa pengeluarannya nggak teratur, terus uangnya cepat habis. Nah, eksternalnya mungkin karena dia lihat Raditya Dika udah punya dana pensiun di usianya yang masih muda gitu. Jadi dia pengen juga. Nah, akhirnya mereka akhirnya si user ini ngelakuin aksi. Aksinya apa? Cari informasi tentang keuangan di sosial media. Mungkin dengan tadi lihat YouTube-nya Raditya Dika atau lihat YouTube-nya Cici yang bahas finansial, terus mencari template keuangan di internet. Nah, mungkin dia juga terinspirasi tuh dari uh, film Home Sweet Loan yang soal Kaluna bisa nabung 300 juta dengan cara bikin punya template keuangan di Excel gitu. Nah, mungkin dia terinspirasi dari situ, makanya dia bikin aksi mencari template keuangan di internet. Nah, selanjutnya ada variable reward. Apa sih yang dia pengenin setelah dia melakukan aksi tersebut? Nah, dia tuh pengen hidup tenang karena udah ada tabungan dan dana pensiun. Nah, terus dia juga pengen jadi lebih bijak ngambil keputusan yang berhubungan dengan uang. Nah, setelah itu investment apa sih yang bisa dia keluarkan gitu. Nah, dia mau aja nih buat ngeluarin uang lebih untuk konsultasi sama mentor. Entah itu kayak konsultasi soal strategi nabung dia atau kayak strategi investasi dia baiknya di mana gitu. Terus dia juga mau aja nih untuk ngebayar tempat keuangan yang berbayar. Selanjutnya, setelah itu kita validasi masalahnya. Kayak tadi kan kita punya asumsi gitu kan. Problem masalah ekonomi atau masalah finansial di Indonesia itu apa? Pertama, kurangnya literasi di Indonesia. Kedua, maraknya pinjaman online dan judi online. Terus yang ketiga, sulit mencari edukasi keuangan yang terpercaya dan sulit mencari mentor. Nah, dari beberapa user, biasanya kita ambil 5 user, dan dari 5 user ini, berapa banyak sih yang memvalidasi masalah itu benar atau enggak? Kalau misalkan ada yang enggak merasa benar, ya mungkin dicek disilang aja. Tapi kalau misalkan semuanya merasa benar, berarti kita checklist semua gitu. Dan biasanya di interview itu kebanyakan respondennya itu ganjil, entah 3 atau 5 atau 7 atau 9. Karena kalau misalkan ganjil itu kayak jadi kita tahu kemana nilai yang lebih besar gitu loh. Jadi nggak sama, nggak balance. Terus yang kedua itu survei. Nah, survei ini tuh lebih ke kayak kalau kita mau dapetin data atau insight yang berupa angka. Kayak misal mungkin dari validasi masalah tadi, berapa banyak sih user yang memvalidasi gitu. Mungkin 5 dari 5 user atau 3 dari 5 user. Nah, itu kita biasanya pakai survei. Nah, survei ini biasanya pakai bentuknya tuh kuesioner kayak di Google Form gitu, dan dan ya isinya nanti munculnya hasilnya bakalan kayak grafik-grafik kayak gini. Terus yang ketiga ada benchmarking. Nah, benchmarking ini lebih ke kayak analisis kompetitor. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai financial app, kita cari tahu nih apa aja financial app yang ada di Indonesia atau yang dipakai, yang ada di pasaran gitu kan. Terus kita cari tahu fitur-fiturnya apa aja, terus kita bandingin, kita analyze pros and cons-nya tuh apa aja. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, jadi kita kayak tahu nih si app ini nggak ada fitur ini, oke kita bisa kembangin di fitur kita. Terus kalau misalkan fiturnya ada yang sama nih sama app yang ini gitu, ya udah kita bisa uh, bisa apa ya namanya bisa mikirin lagi gimana caranya supaya app kita, fitur kita ini lebih unggul dari fitur app sebelah gitu. Terus yang kedua ada define. Setelah kita nyari tahu masalahnya apa, kita memperjelas nih masalah dan kebutuhan utama pengguna. Setelah itu kita baru bisa mecahin mecahin masalahnya apa dan kasih solusinya apa. Nah, caranya gimana? Caranya dengan how might we dan memprioritaskan tantangan.
Nah, sebelum kita ke How Might We, biasanya jawaban dari interview itu disimpan di dalam spreadsheet. Nah, nanti jawaban-jawaban yang ada di spreadsheet ini kita pindahin ke sticky notes kayak gini dengan bahasa kita. Kan biasanya kalau misal orang interview itu bahasanya panjang kan, kayak belibet gitu-gitu. Nah, itu kita rangkum, kita jadiin pakai bahasa kita, terus kita pindahin di sticky notes. Ini tuh biasanya pakai Miro atau pakai FigJam. Nah, terus juga biasanya kalau kita masuk ke tahapan di KKN ini, semua tim itu turut ikutan semuanya. Bahkan kayak tim dev juga biasanya ikutan. Terus setelah itu kita bikin affinity mapping. Nah, biasanya tuh ada pain points, delight points, ada surprise point. Nah, kalau pain points ini yang paling utama kayak masalah user tuh apa, frustasinya apa. Terus kalau delight point ini tuh kayak kebutuhannya apa gitu, kayak user kayak gue butuh ini nih, gue butuh ini gitu. Nah, kalau yang surprise points itu lebih ke kayak jawaban user yang nggak eh, nggak terduga gitu. Kayak misal user nyaranin atau kayak dapat insight ada kita dapetin insight menarik nih dari user untuk ngembangin sesuatu ini gitu. Jadi kayak lebih ke buat tambahan aja nantinya. Terus kita masuk ke how might we-nya. Biasanya kita pakai rumus kayak bagaimana jika kita, terus tujuannya apa, dan untuk siapa. Nah, ini contohnya ada pain point. Pain point-nya saya tidak tahu cara mengelola uang dengan benar. Nah, untuk how might we-nya, bagaimana jika kita membantu pengguna mendapatkan catatan keuangan yang mudah digunakan? Bagaimana jika kita membantu pengguna memisahkan uangnya ke beberapa section? Nah, jadi dalam dari satu pain point ini, kita bisa dapetin uh, lebih dari satu how might we. Terus kita masuk ke tahapan ideate. Jadi tahapan ideate ini kayak kita cari ide dan solusi sebanyak-banyaknya buat nanti kita realisasiin di prototype. Nah, di sini ada solution. Jadi setelah kita tadi bikin how might we, kita bikin solution page. Nah, dari satu how might we tadi, kita bisa melahirkan banyak solusi. Kayak ini contohnya, menyediakan template keuangan, menyediakan marketplace template keuangan, bisa tracking uang keluar secara otomatis, terus ada fitur dompet atau section untuk tabungan yang beda-beda, terus ada template keuangan gratis dan berbayar, ada cara penganggaran atau membuat template keuangan sendiri. Nah, setelah itu kita prioritasin nih fitur-fitur mana aja atau solusi mana aja yang sebaiknya kita dahulukan gitu. Yang kita pikir kayak ini gampang tapi impact-nya besar, dan ada yang gampang dan tapi impact-nya juga kecil gitu. Di sini kayak ada matrix gitu, impact sama effort. Terus di sini kayak ada low impact, low effort, low impact, high effort, terus high impact, low effort, dan high impact, high effort. Jadi kita masukin nih di sini. Biasanya juga ini tuh kita diskusi juga sama tim developer. Apakah menurut developernya nih, apakah dengan fitur ini itu tuh susah atau enggak gitu. Kalau misalkan menurut mereka susah, oke, kita taruh di yang high effort gitu. Atau kalau menurut mereka gampang, ya kita taruh di low effort gitu. Dan ini bagian terseru karena bisa diskusi sama developers dan tim produk. Jadi kayak kita diskusi aja gitu, kerjasama untuk nentuin ini. Jadi kayak nggak ada berantem antara developer sama tim produk. Biasanya kan ada kayak gitu kan di startup. Nah, terus selanjutnya kita bikin information architecture. Nah, information architecture ini tuh kayak sistem apa aja sih yang bakalan ada uh, di aplikasi kita. Contohnya ini,
kayak ada beranda nih di financial app kita. Terus ada fitur edukasi finansial, terus ada fitur forum diskusi, ada fitur konsultasi dengan mentor, terus ada fitur pencatatan keuangan, ada fitur profil. Nah, dari fitur-fitur tersebut ada apa lagi nih isinya di dalamnya? Oh, kayak ada edukasi finansial untuk pemula, untuk expert, untuk investasi. Terus ada juga di forum diskusi ada bikin postingan, bisa mengajukan pertanyaan, bisa join komunitas, dan lain-lain. Ini tuh penting banget ya guys, karena kalau misalkan nggak ada ini, kita kayak ngawang gitu loh, mau bikin, mau ngedesain kayak gimana, orang kita juga nggak tahu apa aja yang bakalan ada di aplikasi kita gitu. Jadi kita harus bikin information architecture. Terus yang paling penting juga ada user flow. Jadi kayak eh, tahapan-tahapan si user pakai aplikasi kita sampai mencapai tujuannya dia gitu. Kalau tadi misal tujuannya adalah pencatatan keuangan, mencatat keuangan gitu. Ya udah gimana caranya dari awal dia buka aplikasi sampai dia mencapai tujuan dengan mencatat keuangan itu tahapannya kayak gimana gitu. Kayak di sini contohnya mungkin dia kalau udah punya akun dia bisa masuk, kalau misalkan dia belum dia daftar, terus dia ke beranda, terus di beranda dia isi data diri buat profil resikonya dia, terus dia masuk ke eh, kemana, ke pencatatan keuangan, terus ke pencatatan keuangan kemana gitu. Terus yang kelima ada prototyping. Jadi prototyping ini tuh kayak kita ngerealisasiin ide-ide tadi ke sebuah desain, ke sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita pakai. Nah, di prototyping ini pertama kita kayak nge-sketsa dulu, nge-sketsa eh, nge-sketsa kayak tampilannya gimana. Nah, ada metode namanya Crazy Eight. Jadi ini tuh eh, aturannya aturannya 8 menit, 8 gambar atau 8 tampilan. Dan biasanya ini tuh kayak cepet-cepetan gitu loh. Ya intinya sih yang penting 8 menit. Nah, satu salah satu tim itu semuanya ngegambar, semuanya ngesketsa, terus habis itu nanti dikumpulin dan dipilih mana aja nih gambar yang dipilih. Nah, yang seru sih adalah aturannya ya. Jadi kayak aturannya itu harus 8 menit dan harus 8 8 apa namanya? eh 8 screen gitu. Terus abis kita sketsa tadi, kita biasanya wireframing. Nah, wireframing ini tuh kayak lebih ke kayak layouting gitu loh. Jadi sebelum desain kita udah tahu nih layoutnya di mana aja, apa aja, terus ada apa aja informasinya gitu-gitu. Nah, setelah itu kita masuk nih ke tahap desain beneran. Kayak kita bikin desain sistem, terus kita bikin eh, high fidelity-nya sampai ke prototyping. Sampai itu bisa di pencet-pencet gitu desainnya. Nah, masuk ke testing. Testing ini tuh uji coba ke pengguna dengan skenario yang mirip dengan realitanya. Nah, metode testing ini banyak. Salah satunya yang bakal kita bahas itu adalah usability testing. Nah, biasanya tools yang dipakai itu ada Maze, ada Figma, ada Spreadsheet, dan Google Form. Nah, eh, sebelum itu sebelum kita melakukan usability testing, kita tuh kayak nyiapin dulu nih. Ada beberapa tahapan sebelum kita melakukan usability testing. Nah, pertama ada test plan. Kita buat kerangka seluruh rencana dari mulai background, research objektif, partisipan kriteria, timeline, tools, interview, guideline, dan task list. Nah, terus kedua itu ada testing environment. Ini itu mempersiapkan dan menentukan lokasi, tools, dan orang yang terlibat di dalamnya. Kayak siapa aja yang bakalan jadi moderator, siapa aja yang bakalan jadi respondennya, terus lokasinya di mana, entah online atau entah offline, terus toolsnya apa. Kalau tools mungkin ada yang pakai
Maze, terus ada yang pakai ada yang pakai Figma doang gitu. Terus ketiga ada find and select partisipan. Jadi kita tentuin karakteristik dan kriteria partisipan, jumlahnya, dan atur jadwalnya. Nah, kalau tadi kan kita ada interview ya di awal. Nah, biasanya orang yang bakalan di usability testing itu adalah orang yang di interview sebelumnya. Jadi kita usah eh, nggak usah repot-repot nyari orang lagi. Kita tinggal tinggal hubungin responden yang kita interview kemarin buat nge buat nyobain aplikasi yang kita udah bikin gitu. Dan dia juga jadi tahu gitu kayak, oh iya kemarin kebutuhan gue ini, terus keinginan gue ini, masalah gue ini, dan sekarang gue cobain apakah semuanya itu terselesaikan atau teratasi gitu. Terus biasanya usability testing tadi ya, jumlahnya itu ganjil, entah 5 entah 3. Terus yang terakhir ada prepare test materials, kayak interview guidelines-nya, skripnya, tasnya, skenario-nya, sama pertanyaannya. Nah, di sini yang paling penting itu sebenarnya tas sama skenario-nya. Jadi kayak kita pengen nih si user tuh ngerjain apa sih gitu. Kita pengen tahu tujuan si user tuh pengen ituin tujuan apa gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita bakalan pakai apa namanya spreadsheet buat bikin skenario-nya. Kayak contohnya ini ada kategori tasnya, terus ada tas, ada tugasnya apa, terus skenario-nya kayak gimana, sama insight-nya tuh apa. Nah, insight ini biasanya eh, kita ketik sendiri ketika kita ngeliatin usernya melakukan melakukan tasnya ini. Terus uh, terus di sini juga kita ada skor gitu. Biasanya pakai Google Form atau kayak kita ajuin pertanyaan kayak seberapa mudah, ratingnya 1 sampai 5 gitu-gitu. Nah, mungkin dari aku materinya segitu dulu. Setelah ini bakalan apa study case, aku kembalikan ke moderator. Oke. Sebelumnya upload dulu untuk KST teman-teman mungkin bisa dengan reaction di Zoom, dengan reaction tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Esti atas materinya yang sangat benar-benar daging banget, sangat menarik dan mungkin sangat informatif. Nah, sekarang aku jadi tahu nih teman-teman, apa saja sih sebenarnya tahapan di design thinking itu. Nah, tahapan design thinking itu dimulai dari empathize, yang ngelakuin interview buat nyari tahu apa sih permasalahan pengguna sebenarnya. Kemudian hasil interview itu kita susun kembali dan kita kelompokkan dengan how might we dan affinity mapping sehingga kita tahu apa sih masalah atau kendala utama dari pengguna. Nah, dari kendala tersebut kita juga dapat merancang solusinya juga. Setelah itu kita juga susun apa saja sih komponen atau menu dan fitur yang akan dibangun serta alur aplikasi. Kemudian di tahap prototype kita akan merancang bagaimana ide kita nanti sampai ke proses desain sehingga dapat diuji oleh pengguna. Eh, Materi yang sangat dijelaskan oleh KST ini teman-teman sangat lengkap dan jelas mulai dari tahap akhir di metode design thinking. Oke, sekarang kita akan ditunggu-tunggu teman-teman ya Q&A. Di sini teman-teman punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada KST tentang segala hal terkait materi design thinking yang sudah disampaikan oleh KST sebelumnya. Atau mungkin teman-teman juga mau nanya tentang hal yang lebih spesifik yang seputar karir atau pengalaman beliau di dunia UI UX. Untuk bertanya, teman-teman bisa mengangkat tangan atau bisa ketik pertanyaan di kolom chat. Kak Esti nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, jadi jangan sungkan ya, siapa tahu pertanyaan teman-teman itu ternyata bisa membuka wawasan baru bagi teman-teman yang lain. Oke, apakah ada yang bertanya? Mungkin bisa dibantu operator.
Atau kita kasih waktu aja nih Kak buat teman-teman nyusun kalimat pertanyaannya selama 10 menit mungkin teman-teman. Atau kebanyakan ya 5 menit aja dah. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nabila Dinda Aisyah. Wah, kayaknya web developer nih Kak. Kak, seringnya pakai Maze apa SUS buat testing? Boleh langsung dijawab Kak? Oke, aku jawab ya. Aku biasanya eh, kalau usability testing itu pakai prototype di Figma, terus nggak pakai Maze eh karena belum tahu caranya juga, terus kayak berbayar gitu. Terus biasanya kalau susnya itu di spreadsheet kayak tadi sih, sama Google Form. Udah, itu doang. Mungkin ada tanggapan dari Kak Nabila. Itu kalau misalnya menggunakan SUS itu Kak, itu kan kita pakai spreadsheet sama Google Form. Berarti itu testingnya jarak jauh ya Kak? Atau boleh misalnya kita di depan orangnya langsung nih, gitu. Iya, aku selalu ini sih yang testing jarak jauh sih, nggak pernah kayak secara langsung gitu. Jadi ya pakainya uh, skornya pakai Google Form sama spreadsheet. Oke, selagi nunggu yang lain, aku ini eh, cukup ingin apa ya, ingin bertanya di bagian tahapan testing nih Kak, karena aku sendiri skripsinya menggunakan design thinking. Nah, aku tuh mau nanya di bagian testing sih Kak, kayak usability testing itu sebenarnya menilai apa saja sih dari desain kita gitu, apa cuman nilai dari penampilan atau tampilan doang, atau mungkin ada indikator-indikator lain yang dinilai di usability testing. Uh, Oke, kalau tadi aku kayaknya aku share screen lagi deh. Boleh. Kalau tadi itu kan kayak ada mana sih? Kayak ada skenarionya kan, nih. Jadi kayak yang penting tuh uh, apakah si user ini me- bisa melakukan tugas yang kita kasih gitu. Kayak ini contoh eh, di bagian profil resiko gitu ya. Terus ini tak menentukan profil resiko. Terus kita kasih skenario-nya. Ini apa apa Anda ingin mengisi profil resiko yang sesuai dengan kepribadian Anda. Gimana caranya Anda melakukan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan eh, ngerasa usernya kita lihat kayak oh dia bisa nih untuk ngelakuinnya gitu dengan gampang, ya berarti itu mudah gitu. Jadi kayak tergantung dari tugas yang kita kasih tuh. Oke. Berarti sebenarnya banyak ya usability testing ini selain dari tampilan, dia juga melihat dari tugas-tugas atau tas-tas skenario yang telah kita berikan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Billy Hakim. Mau nanya dong Kak, seberapa berimpactnya proses design thinking untuk membuat suatu produk dibanding yang pakai metode langsung gas? Boleh dijawab nih Kak? Oh, oke. Kalau menurut aku, kalau misalkan kita pakai design thinking, kan kita ada risetnya ya. Jadi kita juga eh, lebih tahu nih, nggak cuman kayak asal nembak dikasih tema kebersihan, terus tiba-tiba, oh ya udah gue bikin aplikasi daur ulang gitu. Tapi ternyata nggak apa namanya, nggak sesuai nih sama masalah yang ada di sekitar gitu. Kalau misalkan kita apa namanya, kita riset pakai design thinking kan kita ada riset juga kan, ada riset dulu. Jadi kita tahu nih masalahnya, oh ternyata bukan cuma barang bekas tapi ada masalah yang lain juga, mungkin karena dari pemerintahnya kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih ke kalau kita design thinking, kita riset, kita jadi tahu apa yang nggak kelihatan di kita gitu loh, masalah apa yang nggak kelihatan, terus insight apa yang nggak bisa kita dapetin dari cuman yang kita asumsiin doang gitu Kak. Karena kalau misalkan kita asal gas aja, kita kan cuman asumsi doang gitu loh. Jadi kayak kadang nggak sesuai masalahnya sama kadang ya masalahnya nggak sesuai, terus produk kita jadinya nggak kepake gitu. Dan
aku mau sedikit cerita juga. Jadi aku juga sering gagal gitu dalam ngedefine masalah, walaupun udah pakai design thinking. Kayak waktu itu tuh ada tema apa ya? Temanya teknologi hijau di MSIB aku waktu itu. Nah, terus aku ngangkat masalah soal 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 polusi gitu. Nah, karena aku salah ngedefine, kayak aku punya asumsi kayaknya orang tuh eh apa ya namanya, kayaknya karena kebanyakan orang yang pakai kendaraan terus jadinya polusi gitu. Padahal kayak ada masalah yang lain gitu, dan pas kita bikin produknya ternyata itu nggak menjawab permasalahan dari user. Jadi kayak yang udah pakai design thinking aja, kalau misalkan risetnya itu gagal, ya produknya nggak bakal dipakai gitu. Apalagi yang asal gas doang gitu. Itu sih dari aku. Oke. Untuk tanggapan dari Kak Billy Hakim, apakah ada? Apakah ada yang ingin ditanya lagi seputar impact dari design thinking? Oke, cukup Kak, keren nih katanya Kak. Oke, terima kasih ya Kak Billy Hakim. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya atau kita lihat pertanyaan waktu awal pendaftaran kemarin aja nih teman-teman. Waktu kemarin itu Kak ada nih yang nanya tentang apakah masih worth it belajar UI UX design di tahun 2024 ini, di mana sekarang AI sudah merajalela dan bahkan lebih canggih. Gimana Kak tanggapannya? Oke, aku jawab ya. Kalau menurut aku, kalau misal saingannya AI, itu nggak bakal sih kalau misalkan kita digantikan sama AI, karena kayak proses riset tadi, terus proses kita ituin idenya, terus kita ngedesain, itu kan nggak bisa diganti sama AI. Dan AI juga bekerja itu kalau misalkan kita kasih prompt. Kalau misalkan kita nggak kasih prompt, ya dia nggak bakal bekerja gitu. Jadi nggak, kalau misalnya diganti sama AI itu nggak bakal, dan masih worth it sih, walaupun banyak demand-nya, banyak supply-nya. Karena sekarang UI UX designer itu banyak banget, apa namanya, banyak banget kan. Terus tapi lowongan kerjanya itu kayak masih sedikit gitu, gak merata. Nah, kalau kata beberapa expert yang aku tanyain, kata mereka tetap worth it, tapi gimana caranya kita bikin diri kita beda dari UI UX designer yang lain. Kayak kita punya oke nih, skill kita eh, punya skill kita itu ya kayak yang ada di perusahaan gitu kan. Tapi kita juga punya skill yang lebih, kayak misalnya kita bisa public speaking, atau kita bisa jadi content creator. Jadi kayak kita harus cari gimana caranya kita beda dari dari desainer biasanya gitu. Bener sih kata Kak Esti teman-teman. Jadi kita tuh harus mencari keunggulan atau nilai tambah dari diri kita sendiri buat bersaing di dunia kerja nantinya. Mungkin lanjut nih Kak, ada yang raise hand dari Kak Dia Ambarwati. Boleh langsung open. Halo, selamat pagi Kak Esti. Jadi aku mau nanya, eh, jadi sekarang ini aku lagi nyusun skripsi, kebetulan di bidang UI UX pakai metode design thinking. Nah, eh, tahap saat ini nih sebenarnya aku rada bingung mau pakai design thinking atau pakai metode desain yang lain kayak UCD, User Centered Design. Nah, mungkin kakak bisa bantu jelasin nggak perbedaannya sebenarnya antara design thinking sama UCD ini apa? Soalnya kalau aku baca-baca sebenarnya kelebihan atau kekurangannya itu mirip-mirip aja, kayak metodenya tuh bisa berulang, kedua metodenya sama-sama terfokus untuk nyelesain masalah pengguna nih. Jadi aku rada bingung perbedaan antara UCD dan design thinking. Dan mungkin kakak bisa bantu share tentang kelebihan design thinking dibanding dengan UCD nih kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Monggo ditanggepin Kak Esti. Oke, aku jawab ya.
sebelumnya ini sorry banget kalau misalkan eh, nggak sesuai jawabannya. Jadi aku juga baru tahu ya ada UCD. Terus setelah aku cari tahu juga, emang bener sih mirip-mirip banget sama design thinking. Kayak kan. Cuman Apa? eh, kalau misal disuruh milih gitu, karena aku juga baru dengar soal UCD dan belum pernah pakai, jadi kayaknya menurutku yang lebih familiar aja sih, apa namanya, ya yang lebih familiar aja sih design thinking kalau aku disuruh pilih ya. Cuman kalau misalkan mau coba hal baru, bisa banget pakai UCD karena jarang nggak. Nah, kayak frameworknya sebenarnya sama-sama aja, cuman ya bedanya mungkin di penamaannya gitu. Kayak ada juga tuh namanya CBL, CBL itu juga framework kayak design thinking tapi dari Apple. Nah, ya jadi kayak semua framework itu sama aja. Terus kalau dari aku, kalau disuruh pilih ya aku bakal pilih design thinking karena aku belum pernah coba UCD gitu. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Kak Nabila. Nambahin Kak, UCD itu dipakai buat pengguna yang udah jelas siapa. Misalnya pegawai kantor A, terus kemudian produk sudah jelas mau dibikin apa. Mungkin maksudnya misalnya di kantor A, kemudian ada yang mau pakai aplikasinya itu mungkin arsiparis gitu, udah jelas gitu yang mau pakai produknya apa. Sedangkan design thinking ini mungkin lebih fokus ke ide, ide atau ide-ide yang mau kita sampaikan. Mungkin lebih ke situ sih. Karena aku juga penelitiannya juga perbandingan antara dua itu. Oh, alah, aku jadi dapat ini nih ilmu baru. Soalnya di kampusku juga banyak yang pakai user center design, Kak. Hmm, oh gitu. Berarti kalau misal diimplementasi di apa di industri gitu, kayaknya Mm-mm. UCD itu buat yang kayak software house gitu nggak sih? Kan Iya udah bisa. tahu Iya. kayak kebutuhan penggunanya apa gitu, bukannya nyari tahu dulu. Mm-mm. Bisa Oke, jadi sih, Kak. menarik menarik. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Nah, Oke, lanjut aja mungkin ke pertanyaan yang ada di form nih, Kak. Mungkin sekitar dua pertanyaan lagi. Em, apa saja sih, Kak, skill yang paling dibutuhkan untuk menjadi UI UX designer di era sekarang? Kemudian ada rekomendasi nggak sih, Kak, untuk buku yang berhubungan dengan desain UI UX designer? kalau menurut aku yang pasti kan skill desain ya, karena ini desain. Tapi ada skill yang harus banget dipunya, itu kayak bare minimumnya kita. Itu kalau menurut aku problem solving, karena kayak tadi ya kita cari tahu masalah user itu apa dan gimana caranya kita nge-solve itu. Terus creative thinking, kalau kita udah bisa nge-solve ya kita harus gimana caranya bikin solusi itu tuh lebih kreatif gitu. Terus ada uh, public speaking juga. Karena menurut aku kalau misalkan kita nanti udah bisa bikin sebuah desain, tapi kita nggak bisa jelasin ke orang lain atau ngejelasin ke stakeholder, itu kan juga percuma gitu. Jadi kayak skill public speaking juga penting. Terus time management sama kerja sama tim. Karena kedua itu penting banget kalau misalkan kita udah di industri, kayak gimana kita berinteraksi sama tim gitu kan biasanya ada aja orang yang ngeselin gitu loh kalau jadi kayak ada yang tiba-tiba ngerjain ini gitu ngerjain sendiri nggak ada omongan apa-apa gitu. Nah kan kalau misalkan kita yang jadi orang kayak gitu kita bakal ngerugiin orang lain gitu dan itu bakal berdampak ke proyeknya gitu sih menurut aku. Betul banget sih, Kak. Aku soalnya ngalamin juga waktu ikut project, ikut lomba-lomba, terus banyak juga teman-teman yang
tipikalnya tuh kerja sendiri. Jadi mereka udah buat wireframe sendiri, terus akunya ditinggalin. Jadi kan aku nggak tahu nih progres project itu sampai mana gitu. Ada beberapa tipikal orang yang seperti itu. Iya, Oke, dan itu ngeselin banget kan gitu. iya sumpah, bener-bener kayak apa ya? Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh tentang project. Mereka tuh nggak ngelibetin kita gitu karena Hmm. mereka tidak ada sama kita. Itu sih yang paling susah. Oh. Dan itu kalau misalkan asumsi dia doang kan kayak yang harusnya kita bisa punya ide bareng-bareng dan ide lebih banyak, jadinya kita cuma Hmm, ngikutin dia gitu dan bisa aja proyeknya jadi gagal atau jelek gitu. ya benar sekali sih Kak. Mungkin satu, oke, terima kasih atas jawabannya Kak Ika. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Yang mana ya? Sebentar. Em, ini ada yang bertanya nih Kak dari Malang. Bagaimana sih cara menjadi mahir sampai bisa menjadi pemateri? Mungkin boleh kasih tips cara belajar yang efisien untuk pemula di bidang IT. Oh, oke. Mungkin cara Oh, belajar kakak selama ini tuh gimana gitu. oke. Kalau cara belajar kayaknya aku salah sih, agak salah sih kalau dari awal karena salah jurusan awalnya ya. Terus Urusan apa itu Kak? aku kalau misalnya aku boleh saran ke teman-teman yang baru belajar IT, pertama kalian cari tahu roadmap di IT itu ada apa aja, bidangnya ada apa aja, terus sama eh, basic apa ya namanya, hal-hal dasar apa aja yang harus dipelajari ya dia jadi anak IT gitu. Biasanya tanya aja sih di ChatGPT kayak apa aja sih yang harus gue pelajarin sebagai anak IT eh semester 1 gitu. Nah, itu dipelajari semua karena itu bare minimum gitu loh. Kalau misalkan kita nggak tahu dasarnya, nanti di semester selanjutnya ke bakalan susah belajarnya yang lain gitu. Terus habis itu cari tahu nih bidang apa aja yang ada di IT, kayak ada data science, ada UI UX, ada engineer, software engineer juga ada yang back end, ada yang front end gitu. Terus ada pokoknya banyak kan. Kalau misalnya kita nggak suka ngoding, kita juga bisa jadi konsultannya gitu, IT support gitu-gitu, atau kayak belajar jaringan kan banyak banget kan. Jadi kayak habis itu tentuin bidang kita tuh mau kemana, terus kalau udah kalau udah nentuin kita dalemin itu gitu sampai kita jago. Terus em, habis itu apa lagi ya? Oh ya bikin project sih. Biar kita apa namanya biar kita jago itu pasti kayak praktis kan bikin project kalau misalnya udah tentu ini di satu bidang, oh gue pengennya web dev gitu, ya udah bikin project di web dev gitu. Tapi kalau misalnya mau coba hal baru kayak misal ke data science itu juga boleh banget karena aku juga walaupun aku suka UI UX tapi aku juga belajar data science, machine learning gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Oh, pembicara ya. Kayaknya semua orang itu bisa jadi pembicara. Jadi kayak nggak harus jadi keren banget gitu. Kayak contoh sekecil eh, pas kita presentasi di kelas atau kayak kita sharing ke teman kita. Kayak misal ngajarin teman kita soal ini soal itu gitu. Jadi kayak sharing itu mau ke siapapun dan dimanapun nggak harus kita jadi keren dulu baru kita bisa sharing. Dan sharingnya tuh kayak dari ke lingkungan yang terdekat dulu, kayak teman di kelas, baru kayak ke komunitas. Terus, oh ya terus juga kalau menurut aku harus banget join komunitas karena itu bakal ngebantu kita banget. Apalagi kalau misalkan kita belajar IT sendirian, itu kayak nggak punya guru tuh kayak kehilangan arah gitu loh. Jadi kita harus punya komunitas yang bisa nge-guide kita gitu. Oke, benar sekali nih teman-teman yang diomongin sama Kak Esti. Jadi mungkin aku juga ngasih beberapa tips di dunia perkuliahan. Itu salah satunya mungkin punya mentor atau kakak tingkat yang deket sama kita.
Jadi kita itu misalnya kakak tingkat ini pinter nih UI UX. Nah, kalau bisa itu kita mendekatkan diri bersama beliau, kemudian kita bisa bertanya-tanya tentang UI UX. Karena itu emang cara yang paling efektif kalau bagi aku sih gitu. Dengan adanya mentor sama komunitas tadi, itu benar-benar ngebantu upgrading baik itu soft skill maupun hard skill kita. Mungkin langsung aja nih Kak, kita ke kalau gitu takut jadi. Jangan dibongkar gitu dong, Kak Dia. Oke, lanjut aja kita balik ke topik ke sesi praktek. Nah, di sesi praktek ini teman-teman bakal dibagiin menjadi beberapa kelompok yang dimana nantinya kita akan menyelesaikan study case yang telah disusun oleh KST. Mungkin boleh kasih tahu dulu sih Kak, study case-nya gimana nih Kak ke teman-teman. Karena seru nih study case-nya teman-teman. Boleh Kak, itu di-unmute. Oke, sorry. Jadi ini tadi case-nya, ceritanya kita punya user persona, dia tuh namanya Arya, usianya 25 tahun, pekerjaannya pekerja kantoran. Nah, latar belakangnya, Arya adalah seorang pekerja kantoran yang setiap hari berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum. Nah, biasanya memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih. Nah, soal perjalanan dan di kantor, dia tuh senang banget dengar musik untuk ngebantu fokus dan jaga moodnya dia. Nah, Arya itu memiliki preferensi musik yang cukup spesifik dan sering berubah-ubah tergantung suasana hati dan kegiatannya. Tapi ia tidak memiliki waktu untuk menyusun playlist sendiri setiap hari. Nah, akibatnya ia seringkali hanya mendengarkan rekomendasi dari Spotify gitu. Tapi kan kalau dia dengerin dari rekomendasi dari Spotify kadang nggak sesuai sama mood dan suasana hati dia gitu. Nah, jadi apa nih yang harus kalian lakukan? Pertama, identifikasi kebutuhan Arya, terus identifikasi pain point atau frustasinya Arya apa, terus solusinya apa, dan tuangkan di dalam sketsa. Nah, ini ada link Jam, boleh di scan atau di copy. Jadi nanti ada kayak apa sih namanya? Kayak lembar kerja gitu. Nanti kalian per kelompok isi di situ kayak pain points-nya apa, terus solusinya apa, how might be-nya apa, terus sketsanya gimana. Nanti setelah itu kalian bakalan present eh present satu-satu. Maksudnya satu kelompok present gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya seputar study case-nya sebelum kita lanjut nih ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Nanti kita juga sama KST juga pantau di breakout rooms-nya masing-masing. Kemudian untuk pembagian kelompoknya itu gimana, operator? Untuk kelompoknya kita random aja ya. Oke, boleh Oke. di-share, Pak? Hmm, bentar. Nah, teman-teman nanti di breakout rooms-nya jangan malu-malu, usahain aktif sih teman-teman soalnya supaya masalah study case-nya itu dapat terselesaikan kan. Karena memang kalau dari workshop itu sesi praktek itu sebenarnya membuktikan kita itu nyimak atau enggak materinya. Oke, mungkin boleh di SS atau dibagikan di kolom chat. Oh, sebentar. Oke. Nah, teman-teman, apakah kelihatan layar dari operatornya? Nah, ini ada kita dibagi jadi 3 kelompok berdasarkan yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Itu ada grup 1, Kak Jessica, kemudian dan teman-teman yang lainnya. Kemudian kelompok 2 ada Kak Jini, kelompok 3 ada Kak Indriani. Nah, teman-teman, operator sudah buka breakout rooms-nya?
teman-teman mungkin langsung join di breakout rooms yang sesuai sama pembagian kelompok yang udah dibagikan di operator tadi. Oh ya, untuk waktunya Kak Esti, berapa lama nih Kak? Waktunya kayak 30 menit. Oh, Cukup. oke. Cukup nggak, Pak? 20 menitan cukup lah. Cukup. Soalnya mudah nih Kak materinya. Desain thinking ini salah satu metode yang paling mudah sih. Teman join ke breakout masing. Kak, ada Kak Jessica, Yuk, ada Kak Elrisa, Kak Feby, Kak Ines. Nanti Kak Esti juga join ya Kak ke beberapa breakout room meeting buat mantau. Nanti aku boleh, juga. boleh. Oke. Ini belum pada masuk ya? Bel- Belum sih Kak. Ayo guys, masuk guys. Kita diskusi bareng. Hmm. Kak Rahma, Kak Nabila mungkin boleh join ke room meeting yang udah dibagikan tadi. Itu kalau ada di, atau aku bacain lagi aja ya. Oh, boleh share case sebelumnya Kak. Lupa tadi. Oke. Atau mungkin teman-teman baca dulu, baru join, nggak apa-apa. Nih. Oke, terima kasih operator. Oke, lanjut teman-teman untuk join ke breakout room masing-masing. Itu tadi ada yang pertama ada Kak Jessica Joling, Kak Jessica Labukang, Kak Reza Dian, Kak Khalid, Kak Naufa Hibatullah, dan Kak Dia Barwati. Eh, Mungkin bisa join untuk di room satu. Kemudian untuk di room 2 itu ada Kak Jiri Nope, Kak Nabila Dinda, Kak Ramadika Wijaya, Kak Sulistiawati, kemudian Kak Feby Angel, dan Kak Elrisa Esther. Nah, di grup 3 itu ada Kak Indriani, Billy Hakim, Kak Laurencia, Kak Ines, dan Kak Reski. Mungkin bisa langsung join, Kak. Halo Kak Rahma. Jaringan aku hilang. Sumpah. Nampaknya dia mau melarikan diri dengan mengganti Oh nama. iya, cek, cek di grup itu aku fotoin. Hah? Ngatain apa? Nggak doang gue aku nah. Kok tidak ada orang? Kok enggak ada? Aku salah background nggak sih? Woi, Introduction to UI UX. Kok Dewi Said? Aku kira sama B. Berarti aku lebih sepuh dari kau. Aku pertama, pagar satu, kau keempat. Siap, po. Request time out. Aduh, kasihannya. Mana ya? Orang-orang udah mau masuk room.
Kayaknya ditinggal tidur. Nah, barusan aku tuh keluar. Tahu aku Ada bikin ini. teh juga anggotanya. Aku udah bikin. Aduh, halo Kak Reza. Hmm. Halo. Wah, ini isinya warga Jambi nih. Halo Helrison. Halo. Wah, ini Jambi semua coy isinya coy. Oke. Aku udah ngatur ya tadi. Ayo, ayo, selesaiin studi case-nya. Ayo Sulis, hidupkan kameranya Sulis. Ya, kamu juga hidupkan ya. Oh, Sulis ini SI juga ya. Oh, nampaknya kelompok dua sudah mulai sibuk di sini. Oke lah, lanjutkan ya teman-teman. Baru satu hilang. Halo, kami di sini orang Jambi semua. Oh, kau sengaja ya, Iqbal? Sumpah, aku random tadi. Swear, Enggak, swear. soalnya tadi emang banyak yang enggak masuk sesuai roomnya. Diskusi Oh, lah, diskusi. bebas. Itu room satu digabungin ke room 3 ya. Soalnya cuma Iya, kan kayaknya sepinian yang mau join. Aku nggak tahu mas kendala mereka apa. Hmm, ini Reza juga nih. Pindahin ke room 3 lah Reza. Coba di ini.
Ini diskusi apa, guys? Tadi ada Lauren Syaika, tapi dia keluar. Oke, Reza. Tolong kasih tahu, udah kasih tahu belum room satu gabung sama room 3? Belum. Nah, tolong kasih tahu ke room 3 dong. Room satu join room 3 ya. Dah. Ah, Elisa udah masuk ke room ini kan? sudah. Ini ada orang Udah baru. kok. Oh Sudah, iya, sudah. baru. Iya kan? Tadi tuh bingung. Bentar, aku ke depan dulu. Kayak mana cara biak balik nih? Gimana, gimana? Bisa tolong jelaskan cara kerjanya gimana ini Kak? Soalnya bingung. Gimana tuh coba share screen. Bisa nggak share screen? Atau kayak kamu tunjukin deh gimana di sini. Ini di mana kelompok dua? Salah. Gimana? Jadi ini kerjain apa nih Kak? Ya? Ini Oh, kita ini ngerjain apa? kerjain study case. Jadi tadi kan ada user personanya gitu. Latar belakangnya dia apa. Terus nanti kalian mengidentifikasi masalah mereka tuh apa. Terus kebutuhannya apa. Terus bikin how might we. Terus bikin solusinya. Habis itu bikin sketsanya. Sumpah ya nggak paham. Tuh baru jadi langsung kayak gini. Aduh, ada contoh nggak sih? Ih, kamu sih tadi telat. Ketiduran, sorry ini baru bangun. Gak apa, ikut liatin aja liatin. Ini kelompok tiga. Gimana tadi ini aku kurang kedengeran deh suaranya kecil. Ini aku lanjut ke oh emang bisa. Oh, oh bisa ya. Oke, teman-teman semuanya itu PPT-nya udah di-share lagi sama Kak Esti. Boleh dilihat lagi sebagai paduan untuk menyelesaikan study case-nya. Oh, ini ada Kak Esti-nya nih. Bagi yang mau nanya-nanya, boleh nih langsung tanya ke Kak Esti nih. Ya guys, tanya-tanya aja guys. Masih kelompok dua ya? Oh, dua ya.
Oke, Kak. Oke. Ini kita 20 menit. Berapa menit lagi deh? Mungkin sekitar 6 menit lagi, Kak. Atau 5. Iya, 6 menit. Oke, 6 menit lagi, guys. Terus di sini. Kalau misal how might we-nya banyak, lebih dari satu, nanti kita voting gitu, pakai ini, timestamp. Nanti dipilih mana aja. Apapun how might we-nya ditulis aja, nggak apa-apa, dituangin. Mau kayak sama idenya gitu nggak apa-apa sih. Nah, kalau udah how might we-nya kita pilih 3 ya, guys. Pilih 3 buat nanti kita bikin solution page-nya. Itu milih tiganya voting atau gimana, Kak? Pakai yang stem Iya, aja ya? voting satu orang satu. Satu orang satu. Satu Oke. orang voting satu, pakai timestamp. Semua orang harus voting ya, guys, biar adil.
Kita setting votingnya 1 menit ya, guys. Ada lagi nggak yang mau voting? Kita tungguin nih. Kalau nggak ada yang voting, kita pindahin ke solution page-nya. Nah, ini kita pindahin ya guys ke ininya, ke solution page-nya. Oke, kalau udah, tinggal kita masuk ke solution page-nya. Ini di sini. Jadi buat solusinya sebanyak-banyaknya ya. Nih aku waktuin sampai 1 menit, 2 menit lah ya. Halo, halo, halo. Halo.
Gimana nih Kak? Masih mau ditunggu atau? Karena waktunya juga ya, mungkin Ah, itu sih yang kelompok yang udah siap sampai sketsanya boleh disuruh present. oke. Hmm, aku izin izin ini ya share screen ya teman-teman. Kalau kita lihat dari Vicjamnya ini yang udah selesai sih dari kelompok 2 sih Kak. Gimana nih? Mau presentasi nggak nih kelompok 2? Siapa ya tadi? Ada Nabila Dinda Aisyah. Terus rame tadi tuh Kak. Ada Elrisa Esther. Kemudian ada Kak Sulistiawati. Kak Iqbal. Boleh presentasi. Oke Kak Iqbal nih kata Kak Nabila. Boleh Kak Iqbal dibantu presentasi biar teman-teman yang lain juga pada dapat insight-nya. Hmm, Boleh langsung share screen aja ya. Oh, udah diizinin. Saya cuma Gimana lah? ini tadi Kak, cuma sampai di event saja Kak. Gak apa-apa, boleh mewakili kelompoknya aja. Dijelaskan sedikit. Mungkin Kak. Saya share screen ya. Boleh Ke Kak. hmm, Mungkin boleh dijelasin apa sketsanya aja boleh. oh, sketsanya aja. Tapi Ya, di awal aja deh. Kayak soalnya berhubungan semua gitu. Oke, jadi berdasarkan user persona yang telah diberikan oleh KST, di sini kami membuat sebuah point itu ada dua, tapi yang dipilih ini punyanya Nabila, yaitu tidak punya waktu untuk menyusun playlist. Nah, berdasarkan itu, kami membuat sesuatu berupa bagaimana jika kita membantu pengguna menyusun playlist yang sesuai dengan presensi kebutuhannya. Nah, dari sini eh, kami mengediasi untuk membuat fitur. Nah, fitur-fiturnya itu ada banyak di sini, tapi ada dua yang masuk itu ada tracking data from user untuk mengetahui bagaimana preferensi genre yang dia suka, bagaimana jenis musik yang dia suka, dan juga sejenisnya. Jadi akan mungkin ada model AI yang bakalan dilatih untuk mengetahui bagaimana preferensi pengguna tersebut. Nah, lalu ada fitur lagi dan lain-lainnya. Teman-teman bisa ngecek juga di Figjarnya ya. Nah, lalu berdasarkan fitur itu, kami buat dalam sebuah wireframe di sini. Itu ada bentuk playlist. Itu ada nih playlist mood galau. Ada beberapa lagu di dalamnya nanti. Terus, nah, lalu dalam lagu tersebut kita bisa menambahkan label sesuai dengan kita inginkan. Kita juga bisa memberikan like ataupun suka. Ya, begitu dengan lagu-lagu lainnya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Mungkin boleh kasih reaction buat kelompoknya Kak Iqbal udah ciptain ide dan solusi yang lumayan bagus sih. Bagus, karena dalam waktu singkat bisa menciptakan sketsa yang sebagus itu. Dan ide-ide serta solusi-solusinya juga sudah bagus. Mungkin ada tanggapan dari Kak Esti? iya aku mau terima kasih juga ya buat kalian yang udah apa namanya udah ikutan workshop ini, terus ikutan study case juga. Pokoknya keren-keren kalian, keren-keren banget. Oke. Mungkin dengan dilakukannya sesi praktek dan sudah kita menyelesaikan study case, maka berakhir pula workshop kita pada hari ini.
sebelum saya mengakhiri workshop kita pada hari ini, mungkin boleh bantuan teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan di grup workshop itu. Kemudian teman-teman boleh mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ih, ternyata Bang Iqbal ganteng ya, Bang. Thank you. TKS loh. Oke, yang lain boleh untuk Akan mengaktifkan kameranya biar kayak menemani Bang Iqbal nggak sendiri. sorry, nama saya masih timer. Oh ya, ganti dong. Oke, terima kasih Kak Nabila, Kak Elrisa. Kita kasih sekitar 10 detik deh. Oh ya, bentar guys. Kayaknya ada form presensi dari penyelenggaranya. Bentar ya. Mungkin selagi menunggu, teman-teman bisa mengisi presensi di link yang telah diberikan oleh operator kita. Sudah, Kak Iqbal? Oke, silakan diisi ya guys presensinya. Jadi pastikan email yang teman-teman pakai itu aktif karena ada sertifikat apresiasi yang akan dikirimkan melalui email ya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Oke, selagi eh, menunggu, teman-teman boleh mengisi link presensi. Kemudian kita akan menunggu sekitar 1 menit untuk teman-teman mengisi form tersebut. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin teman-teman yang hadir hingga saat ini bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama yang mungkin akan dibantu juga oleh Bang Iqbal dan saya juga sendiri. Oke, Oke, ayo kita masuk lagi ke sesi dokumentasi. Wah, siapa tadi tuh? boleh boleh gaya bebas ataupun formal. Mungkin yang pertama ini kita formal dulu deh, Kak. Oke, dalam hitungan ketiga mungkin boleh memberikan senyuman paling manis, teman-teman. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendaftar dan mengikuti workshop ini hingga akhir. Saya dan bersama rekan saya yang dari Inkot Jambi juga mengucapkan terima kasih untuk mengikuti workshop ini hingga akhir dan kami juga berterima kasih banyak kepada KST Marakonita yang telah memberikan informasi dan materi yang sangat daging pada hari ini. Mungkin apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Untuk rekaman dari workshop ini akan diberikan di grup dan sertifikat juga akan diberikan lewat email. Dengan begitu, maka saya akhiri workshop ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Esti. Sama-sama. Terima kasih juga. Jangan lupa isi presensi ya guys ya. Halo Elrisa. Ntar kita matiin record dulu lah.